Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat menyaksikan video presentasi dari kelompok 3 mata kuliah Ulumul Quran. Pada yang terhormat untuk Bapak dosen pengampu, yaitu Bapak Hikmatullah, dan juga teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai Makiyah dan Madaniyah. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu untuk anggota kelompok 3. Yang pertama, Entin Nasihatin dengan NIM 2111300017 dan Fatimah Ajahra dengan NIM 2111300032. Sini kami akan menjelaskan mengenai Makiyah dan Madaniyah. Berikut adalah pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama, pengertian Makiyah dan Madaniyah. Yang kedua, manfaat mempelajari surat Makiyah dan Madaniyah. Yang ketiga, ciri-ciri Makiyah dan Madaniyah. Dan yang terakhir, klasifikasi Makiyah dan Madaniyah. Pengertian Makiyah dan Madaniyah. Kata Maki dan Madani atau yang umum disebut dengan Makiyah dan Madaniyah adalah salah satu dari keterangan ayat atau surat yang ada di dalam Al-Quran. Maki dan Madani atau Makiyah dan Madaniyah adalah salah satunya disiplin ilmu Al-Quran yang membicarakan dua masa penting mengenai turunnya ayat atau surat Al-Quran, dan dalam menetapkan ayat-ayat atau surat mana yang terhitung Makiyah dan mana yang termasuk Madaniyah terhadap sejumlah teori yang sudah dikemukakan oleh para ulama. Para ulama menyampaikan beberapa sudut pandang dalam mendefinisikan terminologi ayat Makiyah dan Madaniyah. Beberapa sudut pandang itu ialah masa turun dan tempat turun. Makiyah secara sederhana, surat Makiyah adalah surat atau sebagian besar ayat dalam surat tersebut turun di periode Mekah, yakni sebelum umat Islam hijrah ke Madinah pada 622 Masehi. Pada bagian sebelumnya disebut bahwa periode Mekah berlangsung selama 13 tahun. Namun rinciannya bukan benar-benar 13 tahun, melainkan 12 tahun, 5 bulan, dan 13 hari. Para ulama tafsir membulatkannya menjadi 13 tahun. Sedangkan pengertian Madaniyah adalah istilah yang diberikan kepada ayat Al-Quran yang diturunkan di Madinah atau diturunkan setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Sebuah surat dapat terdiri atas ayat-ayat yang diturunkannya di Madinah secara keseluruhan, namun bisa juga sebagian diturunkannya di Mekah atau Makiyah. Manfaat Makiyah dan Madaniyah. Yang pertama, semakin memperkuat keyakinan bahwa Al-Quran kalam Allah yang secara berangsur-angsur dalam berbagai peristiwa, situasi dan kondisi, siang dan malam, dalam kondisi perang dan damai, dan setiap wahyu turun kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, mempermudah memahami kandungan Al-Quran, karena dengan mengetahui di mana, kapan, dan dalam peristiwa apa wahyu itu diturunkan, akan nampak maksudnya kandungan hukum dan maknanya. Yang ketiga, mudah diketahui mana ayat-ayat yang turun lebih dahulu dan mana ayat yang turun belakangan dari Al-Quran. Yang keempat, memahami tema utama masing-masing surat, dengannya akan tampak pula ayat-ayatnya. Belajar dari gaya ungkap dan retorika Al-Quran, dan bagaimana menanamkan kebenaran dan berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, bisa membedakan dengan mudah mana yang nasik dan mansukh. Maka yang tergolong Makiyah akan menjadi mansukh karena turun lebih dahulu, dan yang tergolong Madaniyah akan menjadi nasik karena turun belakangan. Yang terakhir, mengetahui proses penurunan syariah secara berangsur-angsur, sehingga dengan mudah bisa diamalkan. Di mana seandainya Al-Quran diturunkan sekaligus, niscaya akan menjadi beban yang sangat berat dan sulit diamalkan. Ciri-ciri surat Makiyah. 1. Mengandung ayat-ayat sajadah. 2. Terdapat lafadz kallah. 3. Di dalam surat-surat Makiyah terdapat seruan dengan kalimat ya ayyuhan nas, yang artinya wahai manusia. 4.
ayat-ayat yang mengandung tema kisah para nabi dan umat-umat terdahulu. 5. Ayat-ayatnya berbicara tentang kisah Nabi Adam dan Iblis kecuali surat Al-Baqarah. 6. Ayat-ayatnya dimulai dengan huruf-huruf terpotong-potong atau huruf Al-Tahajji seperti Alif Lam Mim dan sebagainya, kecuali surat Al-Baqarah dan Ali Imran, sedangkan surat Al-Ra'd masih diperselisihkan. Di sisi lain, ada beberapa pendapat yang mencirikan surat atau ayat Makkiyah. Yang pertama yaitu ayat-ayatnya pendek dan surat-suratnya pendek-pendek. Yang kedua, lafal kuat dan keras. 3. Mengandung seruan-seruan pokok iman kepada Allah, hari kiamat, dan menggambarkan keadaan surga dan neraka. 4. Yaitu menyeru manusia berperilaku mulia dan berjalan lapang di atas jalan kebaikan. 5. Mencela amal orang musyrik, yakni bertumpahan darah, memakan harta anak yatim, dan mengubur anak perempuan hidup-hidup. Yang kedua adalah ciri-ciri Madaniyah. 1. Mengandung ketentuan-ketentuan fa'arid dan had. 2. Mengandung sindiran-sindiran terhadap kaum munafik, kecuali surat Al-Ankabut. Yang ketiga yaitu mengandung uraian-uraian tentang perdebatan dengan ahli kitab. Termasuk dalam ciri-ciri ayat Madaniyah, diantaranya yaitu ayat-ayatnya yang panjang, mayoritas isinya merupakan bahasan tentang hukum-hukum Islam serta ketentuan-ketentuannya yang tentunya mesti ditaati oleh umat Islam. Klasifikasi Makkiyah dan Madaniyah. Para ulama begitu tertarik untuk menyelidiki surat-surat Makki dan Madani. Mereka meneliti Quran ayat demi ayat dan surat demi surat untuk mentertibkan sesuai dengan nuzulnya, dengan memperhatikan waktu, tempat, dan pola kalimat. Yang terpenting dalam pengklasifikasian Makki dan Madani yang dipelajari para ulama dalam pembahasan ini adalah 1. Yang diturunkan di Madinah. Ada 20 surat Madaniyah, yaitu Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-Anfal, At-Taubah, An-Nur, Al-Ahzab, Muhammad, Al-Fath, Al-Huzurat, Al-Hadid, Al-Muzadalah, Al-Hasyr, Al-Mumtahanah, Al-Zumu'ah, Al-Munafiqun, At-Talaq, At-Tahrim, dan An-Nasr. 2. Yang diperselisihkan. Sedang yang masih diperselisihkan ada 12 surat, yakni Al-Fatihah, Ar-Ra'd, Ar-Rahman, As-Saf, At-Taghabun, At-Tathfif, Al-Qadr, Al-Bainah, Al-Zalzalah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. 3. Yang diturunkan di Mekah. Ada 82 surat sisanya. Jadi jumlah surat-surat Quran itu semuanya ada 114 surat. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3 mengenai Makkiyah dan Madaniyah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih.